Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bab ke-12 yang kita bicarakan terkait dengan memelihara hati dan sekalian anggota tubuh kita dari maksiat dan menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasan yang lalu telah disebutkan bahwa agama kita ini isinya secara ringkas ada dua. Yang pertama, ada larangan-larangan dalam agama yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, ada perintah-perintah agama yang harus kita laksanakan. Dari dua ini yang paling berat, walaupun kedua-duanya berat, yang paling berat adalah meninggalkan larangan, karena biasanya larangan-larangan itu selalunya bakal cucukan lawan nafsu kita, lalu akhirnya berat dalam meninggalkannya. Dan karena itu akhirnya pahala meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat itu lebih besar daripada mengerjakan taat. Bahkan Nabi kita mengatakan orang yang betul-betul berjihad itu adalah orang yang berjihad melawan kehendak nafsunya. Tentunya kehendak nafsu ini selalunya mengarah kepada perkara-perkara yang terlarang dalam agama. Lalu kita mampu melawannya, inilah mujahid sejati ngarannya. Begitu juga ketika Nabi kita menyambat orang yang berhijrah, yang Nabi tekankan bukan hijrah dari segi tempat, karena berhijrah dari segi tempat itu terbatas. Kada semua tempat, kada semua orang harus hijrah. Nah, hijrah yang bisa dilaksanakan oleh semua orang adalah berhijrah dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Nah, itu kemarin kesimpulan yang sudah kita bicarakan. Nah, selanjutnya karena maksiat itu sangat mudah terjadi, dan terjadinya maksiat itu kebanyakannya pada 7 anggota. Nah, maka beliau akan menyebutkan tentang 7 anggota yang potensinya ini sangat mudah untuk dibawa melakukan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Yang dimaksud dengan anggota adalah anggota yang 7, ialah mata. Dihitung satu aja gitu. Menghitung sauteng-sauteng ya 2. Mata, telinga, lidah, atau bahasa lain mulut, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Nah, itu 7 anggota yang dimaksud ini. Jangan lupa bahwa semua perbuatan anggota tubuh kita ini diketahui, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kainanya dibalas. Bukan sekadar Tuhan tahu, melihat, mendengar, itu kada ada apa-apa ai, kada. Ada kayaknya pembalasannya. Firman Allah Ta'ala, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dan tidak samar, ini Bapak terjemah secara umum dulu, dan tidak samar atas Allah sesuatu apapun nang di langit
nang di bumi kah, nang di langit kah, kada ada satu pun nang samar atas Allah. Jadi min syai'in tu jadi fa'il yakhfa. Min tu ziyadah saja. Asalnya wa ma yakhfa 'alallahi syai'un. Nah, itu. Cuma ditambah min untuk taukid. Jadi apa aja syai'un kan nakirah. Satu. Nang kedua menunjukkan sehalus-halus apa aja. Syai'un pun bisa kecil. Semuaan tidak ada nang samar atas Allah. Nang di langit kah? Nang di bumi kah? Nah, ini menunjukkan Allah tahu benar. Dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah Ta'ala, semua di bumi dan di langit. Firman Allah Ta'ala lagi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah tahu pengkhianatan mata. Maksud pengkhianatan mata, mungkin orang kada tahu. Kita sedang menyirit, mata itu menyirit melihat bibini lalu. Kawan dia tahu, apalagi berkacamata hirang pula. Nah, jadi orang berkacamata hirang itu kadang-kadang bisa mencurigakan ya. Padahal kan alasan panas, dia ada panas loh kok. Lain di Arab berkacamata hirang, mungkin panas alasannya. Nah, jadi Allah tuh tahu benar seretan mata kita, nah khianat tadi itu tahu sih Din. Nah, cuma Allah tuh ranai ya sih Din. Nah, ini kadek kita ini kadang-kadang mata-mata Allah ranai. Jangan ditagur langsung kan nyaman nih tuh diranyakan Tuhan nih, namulah kita kadang-kadang tertipu tuh. Tuhan tuh ranai nih kalau kita salah. Dikira kita asal bujur gawian kita nih, padahal salah. Jangannya langsung tagur Tuhan, tahu pada salah. Nah itu tuh bisa menipu. Karena itu ketika dalam Quran nih, ya Tuhan ya ayuhanul insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdaya engkau terhadap Tuhanmu nang pamurah tu? Artinya apa nang membikin ikam tu terperdaya terhadap Tuhan, Tuhan yang pemurah itu. Napa nang membikin memperdaya? Iya nang karimnya Allah tu. Allah tu pemurah, Allah tu kada membalas. Angin tu kadang-kadang kita bisa tertipu tu. Dikira kita asal bujur dari gawian kita. Nah, jadi Allah tuh ya'lamu kha'inatal a'yun, tahu dengan pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tuh tahu napa nang tersimpan di hati. Napa nang samar di lubuk hati, dia nang tahunya. Allah tahu aja. Allah Ta'ala mengetahui akan segala mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah, jadi sadari aja sini ngene ingatakan. Karena bila kita ingat ngene, lo lebih hati-hati dalam menjaga anggota tujuh kita nang memungkinkan di situ datangnya dosa tadi. Kan kita bicara tentang menjaga diri dari dosa, dan ini banyak pahalanya kan kemarin disebut. Nah, salah satu cara agar kita bisa kawa lebih mudah menjaga diri dari dosa, ingatakan Allah tuh melihat, Allah mendengar, Allah tahu, dan Allah akan membalas. Juga baik diingat ya Sidin, bahwa semua anggota pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi atas segala kejahatan yang diperbuat hamba di tengah-tengah dan dilihat oleh makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Nah, ingatakan nih, tangan kayaknya akan berbicara di hadapan manusia yang banyak di mahsyar tuh. Jangan yang dibicarakan itu yang bagus-bagus, kurang lebih. Bahasa sampai yang ada bagus tuh inya. Ini memadahkan lawan Tuhan, mengakui apa yang pernah digawinya dari hal-hal buruk selama di dunia. Tangan bepandiran, betis 4 jam bepandir. Akhirnya dipilih kita. Nah ada juga yang bepandir, yang ngaku. Kada kalau kita mungkir lagi, ingatakan di sidin. Nah, jadi juga baik diingat bahwa semua anggota pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi atas. Saksi atas tuh saksi ala tuh menyakitkan tuh, membahayakan atas segala kejahatan yang diperbuat hamba di tengah-tengah dan dilihat oleh makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Firman Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim
wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma, pada hari apabila, ya hari kiamat, akan bersaksi alaan, memberatkan mereka. Saksi nama memberatkan tuh. Siapa yang bersaksi? Lidah mereka, tangan mereka, kaki-kaki mereka. Nah, apa yang dipersaksikan? Terhadap apa yang pernah dahulu mereka lakukan. Kada ada yang bertinggalan. Pada hari akan menyaksikan atas mereka oleh lidah-lidah mereka dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya semuanya akan dibalas, baik pekerjaan hati, anggota dan perkataan. Oleh karena kebanyakan dosa adalah dikerjakan dengan anggota yang 7 yang kita sebut tadi, maka tempat siksa balasannya juga adalah 7 pintu atau apa bacaan itu? Rangkap. Pintu atau rangkap neraka. Rangkap itu bahasa kandangan apa dan artinya? Kan pengarang orang kandangan. Pintu lah. Jadi Jasidin ada kesesuaian kan? Karena 7 anggota ini nang paling berpotensi tagawi dosa, sehingga lu ada 7 pintu neraka sebagai balasannya. Munasabahnya tuh. Telah berkata Asy-Syaikh Ibnu Juraij rahimahullahu taala, tempat penghuni neraka itu ada 7 lapis, yaitu Jahannam, Lazza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim dan Hawiyah. 7. Kemudian anggota 7 itu juga adalah sumber segala kebajikan atau amal saleh dengan syarat disertai dengan hati. Jadi anggota 7 ini berpotensi membawa ke neraka, berpotensi bawa ke surga. Nah, hubungannya lawan neraka 7. Karena memang anggota 7 ini yang paling banyak maulah dosa yang membuat orang masuk neraka. Lalu anggotanya 7 pembuat dosa nih, nerakanya 7. Tapi anggota 7 ini pulang di sini berpeluang membawa ke surga. Berpeluang membawa ke surga. Surga itu berapa? 8. Ada 7. Maka anggotanya 7 tambah 1 hati. Karena bujurai tangan beramal, mata beramal, mohon hati kada ikhlas, kada kau masuk surga. Lu ditambah 1. Kalau orang berdosa itu kada perlu ikhlas. Aku ikhlas berdosa, ada di ikhlasan itu kada be ikhlasan gitu. Betapa masuk neraka tuh lo. Nah, kalau beribadah kada kau kada ikhlas. Nah, lalu anggotanya ditambah 1 hati, lu jadi 8, pas surga Jasidin 8 juga pintunya. Munasabahnya tuh. Bisa aja Bang masuk akal juga itu kan. Mungkin naik kayak itu kan istinbat panjangin deh. Mana dalilnya? Jangan aku nih dalil kan mencucuk-cucukkan Bang ma istinbat aja. Jadi dengan syarat disertai dengan niat Jasidin kebajikan tadi dari 7 anggota juga tambah niat, dan niat adalah perbuatan hati. Maka oleh itu ditambah anggota 7 dengan 1 hati jadi 8. Itu sebabnya pintu surga itu 8. Jannatun, jannah lain ngaran orang ini. Dengar jannah lain pikiran dulu. Jannah itu kan surga, kita mengartikannya. Sebenarnya lain surga artinya. Cuma kita ke Indonesia lo mengartikan surga. Dulu kok. Jannah asal maknanya kebun atau taman yang rindang, yang mana daun-daunnya, tumbuh-tumbuhannya bertemu atau menyatu sehingga menutupi tanahnya dengan banyak pohon dan bermacam-macam. Saking karirindangan tuh, nyaman banaung di bawahnya. Jadi kenapa dibahasakan oleh Allah, oleh Al-Quran, kita martiakannya surga dengan jannatun? Karena kan Quran tuh turun awalnya di Makkah, di sekitar Arab situ. Mungkin nang suah ke Arab, wah ini lumayan sudah.
Ada aja penghijauan sudah. Kalau bahari zaman Nabi, dasar garsang, bujur garsang. Hawanya panas, gersang pula, jadi sampai datang lihat hijau tuh. Kalau ini kan lumayan sudah. Nah sehingga mereka tuh nangkar suka mana-mana tuh, karena kehidupan mereka kebiasaannya melihat nang gersang kayak ini, ada tak kisah kebun, umau mereka tuh himung kacarnya, taman, kebun, karena memang kehidupan mereka gersang nang kayak itu. Ya amun kita kan desabat kebun tuh lingwai di nangar. Ranca deh, bejejelan ke mana-mana, ke kabun sapana, kalau sampai ke situ. Tapi orang Arab di awal-awal turunnya Quran ini kan mereka merasa anggap aneh. Mun ada yang namanya kebun, taman dengan pohon yang rindang, buahnya lebat, umah haratnya. Karena itu kan orang-orang Arab tuh melihat Indonesia ini dianggapnya surga dunia. Apa? Ya mun kita sini kan kurang indah bang. Pemandangannya coba di taman di Jawa sana banyak tempat-tempat yang indah, yang terkenal tuh puncak. Sehingga bila orang mau liburan, nah jurusan ke puncak tuh padat luar biasa. Orang hendak beristirahat, menenangkan pikiran tuh. Pemandangannya indah dengan gunung-gunungnya, dengan kebun tehnya, suasana hawanya dingin. Sementara sudah bekerja sekian lama, kepala minik, panas macam-macam, lu hendak liburan. Nah, itu. Han orang Indonesia nang tahu di kebun tuh hendak aja cari kebun masih. Apalagi orang Arab nang gersang saben hari itu dilihat. Dengar jannatun mau kacarnya buahnya. Nah, lu kita terjemahi surga. Nah, itu. Apalagi ditambah kan bilanya ada kisah surga itu sambungannya tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya tuh sungai-sungai. Makin bingung buahnya mendengar. Sudahnya kebunnya harat, rindang, buahnya indah. Ada pulang air mengalir. Pah, bujur mereka tuh penasaran. Nah, jadi dengan bahasa itu Tuhan mengacari orang-orang Arab dulu. Sehingga selama ini hidup mereka sangat susah, hidup apa sih kita dalam keadaan kuno, dalam keadaan kemajuan, diiming-imingi oleh agama dengan jannatun yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itu tuh jadi mereka bersemangat dalam berjuang dalam agama. Ada panggilan perang, ya Nabi kita ganjarannya surga, turun mereka karena dapat jannah tadi Pak, yang mereka bayang-bayangkan kayak apa jannah yang begitu indah digambarkan oleh Al-Quran. Nah kemudian Jasidin mana tadi? Jannah itu sudah menjadi nama bagi negeri balasan pahala yang penuh dengan bermacam-macam nikmat. Jadi kalau secara bahasa, secara asal maknanya kebun, maknanya taman yang sangat rindang, itu asalnya. Lalu jannatun itu diolah Tuhan jadi ngaran bagi sebuah negeri yang di sana penuh dengan bermacam-macam nikmat yang kita arti surga tadi. Jadi jannatun dari segi makna, dari segi bahasa maknanya taman, kebun. Tapi dia menjadi sebuah tasmiyah, menjadi sebuah nama bagi sebuah negeri yang di sana bermacam-macam nikmat kelezatan ada di sana. Nah kemudian jannah itu sudah menjadi nama bagi negeri balasan pahala yang penuh dengan bermacam-macam nikmat, kelezatan, kegembiraan dan kesenangan. Kadada yang namanya sedih, yang namanya oyo, yang namanya hal-hal yang kadanya mana kalau ada di surga. Saikit kadada. Seperti dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya Tuhan, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Wa fiha, dan di dalam surga itu, ya Tuhan, ma ada sesuatu nang dikepingini oleh nafsu. Apa aja? Banyak. Nang disyahwati oleh nafsu, tashtahi itu kan. Dan nang nyaman dilihat. Dilihatnya nyaman, apalagi rasa. Tahu nih ha. Anten lo. Nya hanyar aja diajak nonton Tuhan. Apa yang ajak lo? Kan kita tuh kan menikmati sesuatu tuh yang paling mula-mula mata ada wadah ini.
Wadah itu kan udah dirasa lo. Nang paling pertama menikmati itu mata lo. Mai hijau nyamannya mata. Mencium tuh mau dibaparak kan kau mencium. Mun mata jarak jauh sudah ketahuan dah bingka hijau. Ini kan dari mata sudah kita menikmati. Terlihat bagusnya makanan tadi. Kita paraki. Baunya bolak harumnya. Hanya hidung. Hanyar muntung dulu kok. Dan memang sesuai bang. Memang di surga itu udah dinakal sesuai. Amun kita wah harat nih bingka hijau. Sekali dimakan hambar. Nah itu kan tuh kada sesuai karena amun di dalam surga itu kada denang kada sesuai itu kada ada. Mata nyaman melihat, hidung nyaman mencium baunya, dimakan nyaman benar. Mata melihat warnanya, hidung mencium baunya, mulut merasakan taamnya rasanya. Sifat benda itu kan 3 dalam fikih. Warna, apalagi bau, rasa. Itu tak kumpul kenikmatan di 2 anggota kita nih. Mata nikmat melihat, hidung nyaman mencium, muntung nyaman merasai. Itulah surga. Dan di dalam surga itu ada segala apa yang diingini diri-diri oleh nafsu, oleh jiwa-jiwa, dan apa yang disenangi oleh mata. Mata aja nyaman, apalagi dirasa. Maksudnya segala yang di sana, segala yang disenangi hati, pendengaran, penglihatan, sentuhan rasa, dan ciuman, termasuk berupa makanan dan minuman, tidak karena lapar dan haus, tetapi semata-mata bernikmat-nikmat. Jadi orang surga tuh makan bukan karena kelaparan, minum bukan karena kehausan, anak banyak nyaman ya. Namun kita bisa lapar loh. Di surga itu tidak kelaparan gak ada orang. Kadang makan kadang mati gede, kadang kelaparan gede. Cuma anak nyaman-nyaman kayak kita tuh. Kakan-kakan nih, wayahin nih. Di rumah anak kesekulan makan deh. Kenyang 2 piring makan. Tuh ada sarapan karena bentes gitu loh. Sarapan tuh rasanya didikit. Ini 2 piring loh. Tambah lauknya nyaman. Kenyang deh parut. Hitungannya kada perlu lagi imbigi. Hitungannya tuh. Atau kada perlu lagi saku duit. Ini kan dia tatapnya nuka pintol. Tatap nukar es. Kelaparan enggak? Kada. Anak penyaman liur nih bang. Anak penyaman-nyaman. Nah kayak itu orang surga tuh. Bukan karena lapar, bukan karena haus. Anak penyaman-nyaman. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada diri yang tahu. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu jisidin akan apa yang disembunyikan untuk mereka daripada segala yang menggembirakan dan menyenangkan sebagai balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Di surga tujar Tuhan satu jiwa pun dari nang tahunya napa nang Allah sembunyikan supaya orang nang masuk ini kena takjub, surprise. Kan bila surprise itu kadang-kadang kita akan berdahulu. Amun dikisahkan tuh kada surprise lagi. Nafsun tuh umum nakira. Sampai malaikatnya kada tahu. Napa nang Tuhan simpan di surga itu. Sesuatu nang pacang membikin orang nang masuk takajud. Takajud kehihimungan. Takajud liwar himong. Takajud kada sama nyangka. Kawin sekalinya. Nah, ya pulang loh. Untung nih, panak nyambet nasi itu loh. Sapi himong loh. Sapi himong. Dia lagi penghalang loh. Jadi Tuhan tidak ada satu jiwa pun. Malaikatnya kada tahu. Napa nang Tuhan sembunyikan dalam surga tadi. Untuk apa ini? Sebagai balasan. Jadi Allah nak membalas orang-orang kita nang lapah-lapah beribadah, hakun taat lawan Tuhan. Jadi Tuhan siapakan dulu balasannya. Jadi mun kita tuh asa lapah-lapah, asa uyuh, asa kulir, ingat akan balasannya nih. Kayak orang begawi belupah tuh, lapah bang. Cuma ingat lawan pacang dapat duit, kembali pulang semangat. Kawa mereka pada apa garang duitnya, upahnya. Kada seberapa aja juga. Sementara nang upah na pacang Tuhan janji akan sebagai balasan nang kaine maulah kita mesti harus bersemangat untuk beribadah tuh. Rajin beribadah. Balasan itu di luar perkiraan kita. Kada pernah kita nyangka kayak itu Tuhan balas kita.
Kalau orang sugih itu misalnya mbah kita bagawi membulu pahwan sidin, beri sidin 10 juta, mungkin kita kada menyangka. Tapi 10 juta itu biasa aja sebenarnya. Ini alahan dapat dikisahkan kayak apa balasan tuh nilainya. Kan mungkin itu kada menyemangati kita untuk beribadah kayak apa lagi. Balasan yang terbagus kayak ini nih. Dijanjikan Tuhan tuh. Nah, jadi bila kita kulir-kulir, asal apa kada bersemangat, semangati diri lawan janji-janji Allah ini. Allah tuh pasti janjinya ditepati sidin. Kita ini masalahnya karena kerjakan di PHP deh oleh manusia. Saya kong berjanji pokoknya bila tak pilih aku kena molos kartak. Akhirnya bungulinya. Saya kong dah. Jadi akhirnya orang-orang janji-janji itu asal percaya lagi kita. Akhirnya sampai janji Tuhan nggak ada percaya jadinya. Kehujuannya karena kerjakan di PHP nih. Tahu PHP lah kan? PHP lah kan? Pemberi harapan palsu. Jangan-jangan seorang PHP orang. Kembali. Oleh karena itu di surga tidak ada lagi sabar. Kenapa tang? Kadede nang perlu disabari. Khauf takutan jadi di surga. Zuhud kalau sebagai zuhudan di surga. Bentas-bentas di situ depan handak, kasarnya tuh ada dicela ada. Dan lain-lain yang ada hanya satu yaitu syukur. Kenapa tang? Karena semuanya nikmat, lezat, kesenangan melulu. Qala ta'ala, Allah mengisahkan tentang ucapan orang-orang surga nih. Wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir penghujung permintaan mereka yang Allah kabulkan, mereka selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sambungan awal ayat tuh? Apa? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Hanya wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Ya Tuhan, dakwahum fiha, permintaan orang surga, permintaan mereka penghuni surga itu dalam surga bila hendak minta sesuatu cukup mengatakan subhanakallahumma. Itu aja. Kada usah disambet apa nak dihandeki. Baca itu aja. Tuhan tahu hati kita. Misalnya nak apa di hati itu, hadirkan di hati cukup subhanakallahumma, hadirkan Tuhan tanpa perlu kita berucap. Cukup baca subhanakallahumma karena Allah tuh maha suci daripada ketidaktahuan, daripada kekurangan, sehingga dengan membaca subhanakallahumma Allah tahu napa nang diingini oleh hati kita di surga, langsung hadir. Nah, setelah orang surga menikmati napa nang diingini hanya dengan mengatakan subhanakallahumma, bila mereka selesai dari dakwahum tadi, dari permintaan yang sudah Allah kabulkan, hajat yang Tuhan berikan, mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Bila mereka mengatakan alhamdulillah, napa nang terhidangkan lenyap, hilang, simpun sorangan, ada perlu disimpuni. Jadi kalau saya bawa besok di surga lagi lapah, ada besok di dunia, di surga lagi bawa besok. Riwayat Bukhari Muslim daripada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Inna Allah azza wa jalla qala, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi. Ini jar Tuhan nih. A'dattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashari. Ini Allah yang berkata, ya Tuhan, a'dattu, aku telah mempersiapkan. Bahasa kitanya sudah ada kusiapakan. Gesen hamba-hambaku nang saleh. Nah, coba ini kada semua orang. Gesen hamba-hambaku nang saleh, napa nang sudah Tuhan siapakan sesuatu yang mana mata ada pernah melihat, telinga ada pernah mendengar beritanya, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itulah isi surga. Jadi Allah kadang mengisahkan, karena surga itu alam gaib, sementara kita berada di alam nyata, dikisahkan kada paham kita.
Karena itu ketika Quran berkisah hanya mengisahkan tentang hal-hal yang kau ditangkap oleh otak manusia aja. Kebun, mengalir sungai-sungai di bawahnya, kan masih kau dicerna nih. Sebenarnya mau dikisahkan secara keseluruhan, kada paham kita. Kada paham, otak kita kada mampu menerimanya, memahaminya. Karena saking indahnya surga itu. Mana buktinya? Nih pang Tuhan nang maulah berucap. Aku telah siapkan di surga itu, gesan orang-orang saleh aja Tuhan, sesuatu nang mata kada bisa melihat. Talinga kada suah dengar habarnya. Dan nang lebih harat lagi, talintasnya di hati kita kada suah. Mun kita itu melintaskan sesuatu kenikmatan, kayak ini loh kok, kada kayak itu surga. Alahan pada itu lagi. Sehebat apapun kita menghayal, kayak ini loh kok surga, kan orang nak ahli hayal nih. Kada kayak itu juga. Di luar hayalan kita. Nah itu nang Tuhan siapakan gesan orang saleh. Nah tinggal kita berusaha untuk menjadi hambanya nang saleh. Karena nampak nang Tuhan siapakan ini kada gesan berdekat. Hanya li'ibadiyas sholihin. Bahwasanya Allah Ta'ala berkata, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah terlintas terpikir di hati manusia. Nah kayak itu nah Tuhan siapakan. Kemudian pula sebaliknya nar atau neraka. Kan nar itu asalnya api. Lalu jadi sebuah nama untuk negeri yang penuh dengan siksaan. Kenapa tang diambil dengan kata nar? Karena orang Arab tuh kepanasan. Kan suasananya panas, mencekam, apalagi derajat sampai 40 ke atas. Panasnya luar biasa. Maka panasnya itu bukan panas nang biasa, panas nang anginnya jadi lalu kepanasan. Apalagi langsung berpanas. Benaung tuh karena angin panas. Nah jadi lu ngintu nang diambil Tuhan ngaran tadi karena orang Arab tahu kayak apa panasnya musim panas. Mungkin kita ini apa panas kayak ini aja. Aman orang Arab nang memang hidup di musim panas di gurun pulang. Sudahnya gurun panas pulang. Buju-buju tersiksa. Nah jadi akhirnya lu Tuhan mengisahkan neraka tuh kayak itu gambarannya. Karena mereka sudah merasakan kayak apa musim panas. Nang sangat panas, derajat nang sangat tinggi di gurun nang sangat luar biasa panasnya tuh. Lalu itu diambil Tuhan namanya gesen tasmiyah neraka agar orang Arab mengerti. Kenapa? Karena mereka mengalami sudah panasnya kayak apa. Lalu mereka lebih takut lagi. Wah, muka ini jar sudah di dunia kepanasan dengan suhu yang sangat tinggi, dengan tempat nang gersang kayak ini. Akhirnya mau mati masuk neraka gini bolak. Dua kali kita. Wah, rugi ini. Nah, akhirnya mereka berusaha untuk mendapat nang sabutingnya, nang jannah tadi itu. Yang digambarkan oleh Quran tadi. Lalu berhimmat orang Arab. Nah itu pemotivasi mereka untuk menjadi orang yang saleh. Nah kita kayak itu juga. Mesti cerita-cerita Quran ini menjadi motivasi kita untuk menjadi orang yang salehin. Supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Kemudian sebaliknya nar atau neraka adalah menjadi nama bagi negeri balasan dosa. Yang asal maknanya nar tadi adalah api. Yang juga tidak ada bandingnya pedih, sakit dan kesengsaraannya. Di dalam Bukhari Muslim riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi kita nih hendak mengisahkan panasnya nang di negeri panas nar tadi. Narukum hadhihi ma yuqidu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ini nah api bubuhanmu nih Nabi kita nang Bani Adam gesan memasak, gesan menyalakan ini itu hanya 1%, 1 bagian dari 70 bagian neraka jahannam. Nang satu ini kan panasnya luar biasa deh. Apalagi nang kali lipat 70 tuh. Kalau jadi jar sahabat, wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah, demi Allah nang 1% ini cukup aja membakar manusia. Ini ternyata bukan gitu pembakarnya, nang 70 kali lipat tuh lagi. Hanya sahabat demi Allah in kanat lakafiyah, sesungguhnya nang 1 ini cukup aja menghanguskan manusia, apalagi nang 70 itu. Qala fa inha fuddilat 'alaiha bitis'atin wasitina juz'an kulluhunna mislu harriha.
Sesungguhnya neraka itu fudilat, dilebihkan atas api dunia ini dengan 69 bagian, semuaan panasnya sama kali 69 tadi. Nah itu tempat nang Tuhan sediakan bagi orang kafir dan orang-orang nang kada taat lawan Tuhan. Kata Rasulullah SAW, api kamu ini, yaitu api yang dinyalakan manusia itu adalah satu bahagian dari 70 bahagian daripada neraka jahanam. Berkata sahabat yang mendengar, demi Allah, jika adalah demikian, sungguh memadakan, mencukupi hai Rasulullah. Itu cukup dah panasnya. Berkata Rasulullah SAW, maka bahwasanya neraka itu dilebihkan atas api dunia ini dengan 69 kali, dan semua bahagian tiap-tiap 69 tadi satu persatunya, dan semua bahagian itu adalah sama dengan panasnya api dunia ini kali 69. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Artinya bahwasanya orang yang mengingkari ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Manakala terbakar hancur kulit-kulit mereka, kami ganti lagi dengan kulit yang lain. Artinya kembali seperti semula. Kan kulit itu alat perasa. Kita merasakan panas dingin itu karena kulit kita masih sempurna. Ada orang yang sudah kulit mati dikibit yang ada merasa. Tak cocok yang ada merasa. Karena api yang ada merasa. Hangit-hangit saja baru merasa. Karena parasanya hilang. Nah kayak itu aja orang-orang neraka, setiap kali dibakar di neraka, yang paling pertama lunuh kan kulit. Amun kulit dibiarkan lunuh, kada sakit lagi kan orang. Dah kon Tuhan kada sakit tuh. Jadi akan Tuhan pulang kulit baru, sakit lagi. Hancur, jadi akan pulang kulit baru oleh Tuhan, sakit lagi. Sampai selesai hukumannya kalau orang tuh ada imannya. Amun orang kafir kada ada beampihan. Manakala terbakar hancur kulit-kulit mereka, kami ganti lagi dengan kulit yang lain. Artinya kami kembali seperti semula. Tujuannya dikembalikan kulit segenapa supaya mereka benar-benar merasakan akan kerasnya siksa. Karena perasa tadi andaknya di kulit. Nah itu gambarannya. Sebagai mukaddimah nyarkena oleh beliau, dia akan dijelaskan satu persatu tentang bagaimana satu persatu anggota 7 tadi. Kita cukupkan sini karena habis isya.